Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, di pagi ini renungan dan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita diambil dari Kisah Rasul 3 ayat 2 tambah dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat 8, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Sahabat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita, meminta sesuatu kepada seseorang sering tidak dijawab atau kita ditolak. Sebab permintaan itu mungkin tidak sesuai dengan harapan orang yang memberinya. Sebaliknya, sering kita diberikan tidak sesuai dengan permintaan kita. Di sini kita akan semakin memahami keinginan atau desire dan kebutuhan, our really needs. Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Inilah kuasa doa dan permohonan kita kepada Allah. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, di gerbang indah bait Allah di Yerusalem, duduklah seorang yang lumpuh sejak lahir. Ia adalah seorang yang meminta sedekah dari orang yang datang ke bait Allah. Pada waktu itu Petrus dan Yohanes akan masuk ke bait Allah. Kemudian orang lumpuh itu meminta sedekah kepada mereka. Kemudian Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Orang lumpuh yang meminta sedekah itu. Tetapi Petrus tidak punya emas dan uang. Tapi Petrus menjawab jauh lebih besar dari permintaan orang lumpuh itu. Bukan uang, tetapi kesembuhan dan mujizat yang diberikan oleh Petrus. Sama seperti kuasa Yesus, Petrus juga menggunakan kuasanya dan berkata, berjalanlah. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus berkata kepadanya, hai anakku, dosamu telah diampuni. Berjalanlah dan angkatlah tikarmu. Kemudian orang lumpuh itu berjalan, dan semua orang heran melihat mujizat itu. Markus 2 ayat 1-12. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Petrus mengatakan kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Kemudian mujizat terjadi. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Itulah yang pertama dilakukannya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, awalnya orang lumpuh itu hanya berharap pemberian sedekah. Namun dia menerima jauh lebih besar. Bahkan dia menerima mujizat dan akhirnya bisa berjalan. Yesus telah berkarya, sebab Petrus mengatakan, demi nama Yesus Kristus, atas kuasa Yesus, orang lumpuh itu berjalan. Dan hebatnya, orang lumpuh itu langsung bersyukur dan melompat-lompat memuji Allah. Sobat Kairos, kita sering meminta dan berdoa kepada Tuhan. Kemudian menjawab doa kita dan mujizat datang dalam kehidupan kita. Bahkan berkat itu melebihi dari yang kita mohon. Jika demikian terjadi, pernahkah kita bersyukur? Pengalaman orang lumpuh ini
ketika merasakan berkat dan mujizat dari Tuhan. Dia melompat-lompat dan memuji Tuhan, sebab Tuhan Yesus sudah menolong dan menyembuhkannya. Orang percaya yang menerima berkat dan penyertaan dan berkat Tuhan juga akan memuji Tuhan dengan mempersembahkan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.